Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 120160339. Saya dari kelas 3C akuntansi syariah. Peran pemasaran dalam Islam. Beberapa peranan pemasaran dalam Islam. Yang pertama, sektor bisnis. Pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, sektor non-profit. Pemasaran digunakan sebagai upaya promosi organisasi tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Sektor internasional. Pemasaran digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Menentukan target pasar. Konsep bisnis memang pasti sudah tersusun dengan baik termasuk target marketnya. Menentukan target pasar yang dimaksud adalah mengetahui secara spesifik tentang keinginan pelanggan. Membuat konsep produk. Produk yang telah terkonsep jangan langsung digarap. Tunggulah hingga tim penyurvei menyuguhkan data selera calon pelanggan di lapangan. Mengelola harga jual. Harga jual akhir diperoleh dari kalkulasi biaya bahan baku dan dana yang dibutuhkan untuk mengelolanya menjadi produk siap jual. Menyusun rantai distribusi. Perpendek rantai penyaluran produk agar selisih harga dari produsen ke konsumen tidak terlalu jauh. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kandungan Quran Surah Al-Qasas menasihati agar kita berbuat baik kepada orang lain, sekaligus dengan kriterianya berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah berbuat jelek pada orang lain. Berbuat baik yang biasa-biasa saja tampaknya tidak atau belum cukup. Ayat ini dengan larangan bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan, sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 tersebut mengharuskan untuk berbuat baik terhadap orang lain dan melarang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi. Untuk itu, semua pelaku usaha yang usahanya menggunakan maupun mempengaruhi sumber daya alam harus bertanggung jawab menjaga lingkungan serta orang yang ada di sekitarnya. Hal itu bukan hanya demi kepentingan orang yang terlibat dalam perusahaan maupun di sekitar perusahaan, namun juga demi kepentingan usaha itu sendiri. Islam mendorong pemeluknya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia atau yang memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut
terlalu rendah sehingga penjual atau produsen tidak dapat mengcover biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya beli, pada daya beli membeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua operasional produsen dan dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan pembeli. Sistem pasar itu dalam Islam itu sendiri menerapkan sistem pasar yang harganya ditentukan oleh penjual dan pembeli. Jika terjadi ketidakadilan, barulah pemerintah ikut campur tangan untuk dapat melakukan kegiatan pasar yang sesuai dengan aturan Islam. Maka diperlukan penerapan moral dari pelaku pasar itu sendiri. Selain penerapan moral dalam pasar, juga diperlukan pengawasan dalam kegiatannya untuk mengontrol segala kegiatan tersebut. Sistem ekonomi pasar bebas permulaan abad ke-18. Kebanyakan ahli ekonomi berkeyakinan bahwa sistem ekonomi dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien demi mewujudkan kemakmuran masyarakat. Yang paling optimal adalah sistem pasar bebas. Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kerelaan atau ar-ridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran itu berdampak langsung pada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang ketiga, keterbukaan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dan pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya, baik hati maupun perbuatan. Yang keempat, keadilan. Menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang. Yang kelima, amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair. Harga dan persaingan sempurna pada pasar alami. Secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam sebuah moneter. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar yang dimana terdapat banyak para pelaku usaha dan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen. Sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut jika barang dagangan tidak berbeda. Hisbah dan pengawasan pasar. Hisbah merupakan lembaga pengawas yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga dapat tercapainya keadilan sesuai dengan syariah. Hisbah merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangannya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang yang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat ridho dari Allah. Dewan Pengawas Syariah adalah sekelompok orang yang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Umum Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa
naha 'anil fahsya'i wal munkari wabtaghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walaupun terhadap keluarga, ibu bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuh sekalipun. Keadilan yang pertama dituntut adalah dari diri terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agamanya. Karena jika demikian ia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang wajar. Jika ada seseorang yang berdagang dan melakukan hal yang curang dan berbuat kebajikan, maka tugas kita untuk menegurnya, karena sesungguhnya Allah menyeru untuk berbuat adil dan melakukan kebaikan. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin yang terpercaya. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah dan para sahabatnya lebih memprioritaskan perjuangan dan dakwah. Ketika masyarakat Muslim hijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-muhtasib. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan monopistik dan monopsonitis. Maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Mekanisme di pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama yang ditunjuk untuk memegang tampuk pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak diketahui kebijakan-kebijakan baru mengenai harga yang dibuat oleh Abu Bakar. Namun demikian, sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai seorang pedagang, Abu Bakar menjalankan praktik perdagangan secara syariah, termasuk masalah kebijakan tentang harga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat, tampuk pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Selama 10 tahun pemerintahannya, Umar bin Khattab benar-benar menerapkan ekonomi syariah yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat dilihat dari peringatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktik penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk ditimbun. Bani Umayyah adalah dinasti pertama yang mewarisi tampuk kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang berpusat di Madinah dan Kufah, Bani Umayyah memutuskan pemerintahannya di Damaskus. Itu merupakan kota yang terletak di persimpangan dua peradaban besar, yakni Persia dan Romawi. Hal itu tidak lepas dari posisi Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah. Dia merupakan gubernur Damaskus pada masa pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Damaskus memang strategis secara ekonomi. Salah satu perubahan yang cukup terlihat adalah mekanisme pengolahan Baitul Mal. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, Baitul Mal dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu
bagian umum yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan yang diperuntukkan bagi sultan dan keluarganya. Meski demikian, dalam praktiknya terjadi berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana Baitul Mal, sehingga sejumlah dana tidak teralokasikan secara profesional. Selain itu, pembangunan perekonomian di masa Muawiyah dilakukan melalui percetakan mata uang yang khusus, pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim, sehingga memperbesar jumlah lapangan kerja bagi masyarakat. Perbaikan ekonomi yang dilakukan pada masa awal berdirinya Daulah Bani Umayyah secara tidak langsung memberikan dampak yang luas bagi berbagai macam sektor di luar perekonomian. Tingkatan kesejahteraan yang terjadi di tengah masyarakat telah berhasil membentuk tatanan yang lebih kokoh dan ruang yang lebih terbuka bagi setiap masyarakat untuk mengambil perannya masing-masing di dalam pembangunan, dan pada akhirnya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di masa mendatang. Pada masa Bani Abbasiyah, Al-Ghazali yang saat itu sudah berpikiran bahwa timbulnya harga adalah dari kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menjelaskan evolusi terciptanya pasar secara rinci dalam bukunya Ihya Ulumuddin yang lebih mengagumkan. Al-Ghazali rupanya paham konsep elastisitas permintaan. Menurutnya, mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah dan meningkatkan volume penjualan, dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula. Kekuatan pasar atau market power. Kekuatan pasar atau market power merupakan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan atau produsen tertentu untuk mengarahkan pengaruh signifikan atas jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan atau harga di mana mereka dijual. Kekuatan pasar inilah yang menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak efisien. Padahal secara teoritis dalam pasar persaingan sempurna, masyarakat bahwa pelaku pasar tidak memiliki kekuatan pasar atau zero market power. Setiap pelaku pasar adalah price taker, bukan price maker. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Harga barang. Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi dalam seni jual beli, pembeli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjual, barulah terjadi transaksi. Harga barang adalah harga yang akan kita bayar untuk mendapatkan barang itu, atau bisa juga disebut dengan nilai barang itu. Pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen adalah permintaan merupakan keinginan konsumen dan kemampuan untuk membayar suatu barang. Penghasilan merupakan faktor utama dan kemampuan untuk membayar konsumen. Untuk sebagian barang-barang, ketika penghasilan meningkat, maka permintaan barang juga akan meningkat. Harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substansinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substansinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Selera konsumen adalah tingkatan keinginan konsumen akan sesuatu barang atau karya. Selera konsumen bisa dikatakan bersifat subjektif karena selera konsumen tergantung pada pelaku konsumen. Ekspektasi konsumen. Harapan pelanggan atau customer
merupakan peran penting sebagai standar pembandingan dalam mengevaluasi kualitas maupun kepuasan. Harapan konsumen akan pelayanan, fasilitas fisik, tanggapan, dan kepedulian pelayanan terhadap konsumen sangat penting untuk memuaskan konsumen. Maslahah. Maslahah adalah mencari manfaat dalam syariat Islam. Ada banyak pendapat mengenai pengertian maslahah. Menurut para ulama, akan tetapi inti dari pengertian maslahah ialah mencari manfaat tetapi tetap dalam syariat Islam atau tidak keluar dari hukum Islam, seperti berjualan dengan mengutamakan kejujuran untuk mencapai maslahah dan mencari manfaat tetapi tidak keluar dari jalur hukum Islam. Penawaran. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan. Dalam teori penawaran, kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Secara umum, penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Keuntungan. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam periode akuntansi, selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Untung atau rugi adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka selisih tersebut disebut untung. Jika harga jual lebih kecil dari harga beli, maka selisih tersebut disebut rugi. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Ketidaksempurnaan pasar adalah sebuah teori perdagangan internasional di mana persaingan sempurna tidak ada. Solusi dalam Islam terhadap ketidaksempurnaan pasar. 1. Larangan ihtikar. Praktik ihtikar adalah secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Yang kedua, membuka akses informasi. Larangan terhadap praktik penipuan atau tadlis pada dasarnya adalah upaya untuk menegakkan informasi sehingga tindakan dapat dilakukan dengan dasar suka dan adil. Regulasi harga. Regulasi harga sebenarnya hal yang tidak populer dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar, sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan investasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Proses pembelian konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar.
Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek untuk memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Tujuan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat itu konsumen ingin bertindak. Faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan pembeli. Evaluasi pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Konsumen yang tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin menginformasikan produk tersebut dengan bernilai tinggi. Baiklah, sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.